Teman-teman, sekarang saya akan berbagi tips untuk melakukan teknik penyayatan. Nah, penyayatan tapis untuk mendapatkan daun yang kecil dan kerdil. Nah, jika ini tidak dibersihkan, daunnya ini tentu akan tinggi dan panjang. Nah, sekaligus saya akan berbagi tips agar tidak ada goresan pada pelepah bagian dalam. Bagaimana caranya? Simak terus video saya berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus memiliki pisau yang kecil ya. Kecil. Nah, dengan menggunakan pisau yang kecil, teman-teman tentunya bisa bekerja dengan lebih efisien ya, lebih gampang juga ya dibandingkan teman-teman menggunakan pisau yang besar. Nah, tekniknya sangat mudah teman-teman. Jadi kita akan membuang pelepah ini dulu ya. Lalu untuk bagian tapis, teman-teman cari dulu sedikit. Setelah mendapatkan dan terlihat tapisnya ini, lalu tarik dia. Lalu beri sedikit goresan, jangan diberikan tekanan terlalu dalam. Nah, jadi sedikit goresan saja. Nah, ditarik dia ya, tapis itu tarik, lalu berikan goresan. Lakukan pemotongan pada tapis, jangan melakukan tekanan pada bagian dalam ya, nanti dia terlihat goresan. Karena jika terlihat goresan itu kurang bagus, teman-teman. Ini sisa pelepah yang saya sisakan. Lakukan hal yang sama teman-teman. Nah, dengan hati-hati ya. Nah, untuk bagian terdalam nanti akan saya jelaskan juga teman-teman. Nah, sama juga. Jika teman-teman sudah sering melakukan, bisa lakukan dengan perasaan saja, tanpa teknik seperti tadi ya. Aman dia. Nah, ini dia. Kita akan lakukan teknik seperti tadi ya. Cari dulu tapisnya. Jika sudah didapatkan, lakukan sedikit goresan saja. Nah, seperti ini. Berikan kayak sentuhan gitu ya. Jadi dia tidak akan membuat luka pada pelepah bagian dalam. Lalu lakukan pada bagian sisi yang lain. Sentuhan saja teman-teman. Jika kedua sisi sudah dilakukan penyayatan, nah lakukan pembelahan pada tapis bagian dalam. Lalu kita gores lagi.
sudah. Lalu ini bisa kita lakukan, pisaunya hadapkan ke atas, lalu kita masukkan. Nah, selesai, sudah teman-teman. Nah, jadi tinggal ditarik seperti ini. Nah, setelah ditarik, tentunya tapis bagian sini kurang rapi ya, karena kita hanya melakukan sentuhan. Jadi melakukan perapian seperti ini, merapikan tapisnya. Nah, begitulah rahasia dari cara saya melakukan penyayatan tanpa adanya goresan pada pelepah bagian dalam. Tentunya hal yang sama dilakukan pada pelepah yang lain ya. Ini dia. Kalau saya sih sudah biasa ini teman-teman. Nah, mungkin yang pemula lakukan hal itu. Karena goresan merah pada pelepah dalam itu kurang bagus teman-teman. Nah, apalagi di ujung ini biasanya, di bagian terakhir ini, jika teman-teman terlalu dalam menggores, nah daun bagian dalam ini bisa terluka. Nah, setelah terluka, nanti dia akan tumbuhnya untuk daun ini dia akan seperti ada luka gores. Nah, dan dia akan berlubang-lubang. Itu sering saya lihat juga pada teman-teman pemula ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Jadi ini harus dilatih agar tidak terjadi hal seperti itu. Pelan saja ya. Ini. Saya santai saja ya. Karena ini mengasihkan teman-teman. Sama juga lakukan pelekukan seperti ini. Nah, dan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada luka goresan ataupun luka pada daun ini. Nah, tentunya jika ini luka, seperti saya bilang tadi, dia akan kurang bagus terlihatnya ya, akan terlihat berlubang ya. Nah, biasanya jika ini sudah disayat, dia akan bergoyang teman-teman. Dan jika dibiarkan, ini bisa terjatuh ataupun potel. Jadi teman-teman bisa melakukan pengikatan menggunakan tali atau daun kelapa yang lebih panjang. Kita akan mengikat menggunakan tali saja. Jadi hal ini wajib dilakukan seminggu 2 kali teman-teman. Nah, ini juga bisa dirapikan sisa-sisa dari pelepah yang sudah mengering ya. Ini bisa digunting sisa sabut yang masih keluar.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebih nanti seperti ini hasilnya setelah kita expose batoknya semua. Jadi original. Jadi ini tinggal proses menunggu pecah daun ya. Ini sudah belajar mecah teman-teman. Nah, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berbagi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Salam kopi tanpa gula. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.